أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف والمصنف rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu ta'ala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Alhamdulillah, ada beberapa pembahasan yang sudah kita bahas berkenaan tentang hal-hal yang menyebabkan kewajiban mandi junub. Ya, jadi mandi itu ada beberapa hukumnya. Ada hukum sunnah, ada mandi wajib, mandi makruh, mandi sunnah, mandi mubah, mandi haram. Semuanya sudah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lalu. Nah, sebab-sebab mandi itu salah satunya adalah, ya, sebab-sebab kita mandi wajib, salah satunya adalah al-itiqa'u khiyataini, yaitu berjumpanya dua khitan. Kemudian inzal, yaitu ay khurujul mani, sebab mandi yang kedua karena mengeluarkan mani. Kemudian yang ketiga, sebab kita menjadi diperintahkan untuk mandi wajib adalah wal mautu, yaitu mati. Illa fi syahidi, kecuali orang syahid. Orang syahid tidak wajib mandi. Walau ada beberapa pendapat mazhab bahawa syahid itu juga boleh dimandikan. Ya, gitu kan? Ya. Kemudian yang wajib mandi juga bagi perempuan, yaitu mereka yang sedang haid. Setelah haid maka wajib mandi. Ya. Haid yang bagaimana tengku itu? Yaitu ad-damul khariju min imra'atin balagat tis'a sinina. Ya, haid itu ya dari pertama mulainya, dari ketika perempuan sudah berumur 9 tahun. Ya. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan, yang perempuan itu saat dari mulai 9 tahun dan seterusnya. Kemudian yang wajib mandi juga adalah keluarnya nifas. Nifas itu apa? Wahwa ad-damul khariju aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar, ya, akibat melahirkan. Nah, maka wajib mandi secara qata'. Ya, kemudian wal wiladah, yaitu mandi karena sebab melahirkan. Nah, maka oleh karenanya hal-hal yang telah disebutkan tadi itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Nah, malam ini kita akan membahas bagaimana tata cara mandi wajib yang dibenarkan oleh Islam, yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini perlu ya. Perlu ini kita bagaimana cara mandi wajib. Ingat baik-baik, bagi kita laki-laki, ya, sebab kita menjadi mandi wajib karena kita bertemu dua khitan. Nah, itu wajib mandi. Yang kedua karena keluar mani. Maka oleh karena itu bagi laki-laki cuma dua itu. Satu lagi kalau mati. Nah, kalau perempuan 3. Yang menyebabkan perempuan mandi wajib itu haid, nifas. Ya, haid, nifas, wiladah. Nah, itu dia. Faslun, bermula suatu fasal. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Nah, dan bermula segala fardu mandi thalathatu asya'a. Nah, ini ana pun baca je lah itu buah harakat tu bah. Dia kena nyoba tu buah harakat. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a, dan bermula fardu mandi itu 3 perkara. Ya. Ahaduha, salah satu dari 3 perkara itu an-niyatu, niat. Berarti kalau mandi wajib itu harus niat. Ini harus mufhum. Jadi baik tangka danyo tu. Hai kita nyo tamano. Nah, yang tak kira manonya enggak beres. Ternyata tidak sesuai dari tuntunan Rasulullah. Apa yang terjadi? Mandi tak beres. Sehingga membawa kepada solat pun yang tak beres. Solat enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Mandinya enggak beres. Kenapa mandi enggak beres? Kan dia samping sungai mandi. Ya, niatnya enggak ada. Kemudian niatnya, baca anda baca. Kapan kita baca niat waktu kita mandi? Itu yang harus kita bahas nanti. Sudah? Cuman yang ingin kita jelaskan di sini bahwa sesungguhnya niat mandi itu tidak semua mazhab sepakat. Imam Hambali dan Imam Syafi'i sepakat bahwa niat
itu wajib di dalam mandi. Ya, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa niat dalam mandi wajib itu harus dipakai. Kalau tidak dipakai bagaimana? Maka tidak sah. Nah, maka mana dalilnya? Ya, dalilnya innamal a'malu binniyat. Pakai niat. Tengku, bagaimana kalau orang mandi junub itu tak pakai niat? Ya terserah. Mungkin dia mazhab lain. Tapi kita enggak tahu dia, Tengku. Kadang mazhabnya enggak ada mazhab pun dia. Gimana? Ragulah dia. Ibadah itu jangan ragu. Niat inilah yang membuat kita itu menghilangkan keraguan. Jangan remehkan niat. Karena Imam Syafi'i itu mewajibkan niat ibadah. Apapun ibadah, wajib pakai niat. Ya, begitu kan. Solat begitu juga. Solat harus pakai niat. Ya, paham? Nah, niat itu bagaimana tuh niat? Ya, kita baca dalam ai fi ghuslil hayy, yaitu niat itu dipakai saat orang yang memang masih hidup, mandi dalam keadaan hidup masih. Wa amma fi ghuslil maiti fahiya mandubah. Dan adapun niat memandikan mayit itu sunnah. Berarti yang wajib kepada siapa? Al-hayy, kepada orang yang hidup. Tengku orang gila pun ditanya, orang gila mana tahu niat dia? Makan aja enggak tahu. Ya. Begitu ya. Jadi orang gila itu memang sudah dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi rufi'al qalam an thalathin. Ya. Kata Rasulullah rufi'al qalam an thalathin. Allah itu akan menghapus, memaafkan kesalahan bagi 3 orang golongan. Salah satunya adalah anil majnuni hatta yaqila. Orang gila, orang bodoh, orang gila sampai dia berakal. Jadi selama dia berbuat, dia bunuh orang, dia ini itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang gila sekarang kan orang bunuh-bunuh ulama semua kan? Sepakat semua. Ya. Itu dia. Ya? Itu menggila-gilakan diri itu. Ya, begitu kan? Maka yang ingin saya katakan di sini harus pakai niat dalam keadaan mau mandi. Nanti kita ajarkan bagaimana sih Rasulullah ketika itu waktu mandi, di mana posisi niat ketika kita mandi. Nah, itu nanti ada ilmunya. Fayanwil junubu, maka dia itu berniat junub, rafa'al janabi, yaitu mengangkat junub, awil hadatsil akbari, atau mengangkat hadas besar. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Jangan terbalik. Kadang orang waktu ambil wudu raf'al hadatsil akbari. Karena dah sering mandi junub mungkin. Selalu mandi junub dia wudu dia. Mana kita tahu kan? Jadi jangan terbalik. Nah, Tengku bagaimana cara niatnya? Nah, itu nanti ada di depan ya. Nah, sudah. Jadi, kalau memang mau kita mandi junub, bacalah niat. Niat itu kasat, harus dikasatkan mengangkat junub. Ya, ataupun mengangkat hadas besar. Bagaimana Tengku caranya? Kita baca di dalam. Ya, boleh kita itu begini. Saya niat fardu mandi. Sudah cukup, bisa. Nah, ini saya ajarkan dulu bagaimana lafaz niatnya. Nanti kita ajarkan bagaimana posisi niat saat kita mandi. Boleh begitu? Ataupun niat, sengaja aku niat tunai fardu mandi. Sudah, boleh. Kalimat begitu juga boleh. Kemudian bisa juga sengaja aku niat mandi fardu, mandi mafrud yang difardukan. Boleh juga. Ataupun niatnya kalimatnya sengaja aku niat mandi wajib. Boleh juga. Ya. Yang enggak boleh bagaimana? Wala takfi niyatul ghusli. Dan tidak boleh niat hanya begini, saya mandi. Nah, itu enggak boleh itu. Kalau ada orang niat saya mandi, udah gitu deh. Nah, itu enggak sah. Wala takfi, tidak memadai niat seperti itu. Kenapa tidak memadai? Li'annahu yakuna ibadatun wa'adah. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah ibadah dan harus diulang. Berarti mandi itu ibadah, dapat pahala. Ya, begitu kan? Bi khilafi niyatil wudu, berbeda dari niat wudu. Nah, jadi boleh kita niat saya mandi besar, boleh. Boleh juga saya niat begini kalimatnya. Saya niat tunai mandi, niat tunai fardu mandi, boleh.
Atau kita niat, saya niat mandi mafrud, boleh juga. Atau niat, sengaja saya niat mandi mengangkat janabah, boleh juga. Atau sengaja saya niat mandi karena hadas besar, boleh juga. Yang enggak boleh, sengaja saya niat mandi. Nah, itu tak boleh. Ya, bagaimana enggak boleh? Ya kan Allah Maha tahu. Ya Allah memang Maha tahu. Tapi kita perlu keyakinan. Kita kan manusia ini perlu namanya keyakinan dalam ibadah. Salat perlu yakin, ibadah, zakat perlu yakin, jangan diragu-ragukan. Karena Allah menciptakan satu jin yang disebut dengan jin waswasatul khanzab. Dia akan datang bagi orang-orang yang mau melakukan ibadah. Hati-hati itu. Karena sahabat Nabi Utsman bin As pernah digoda oleh jin yang bernama waswasatul khanzab saat dia solat. Lalu dia melaporkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, saya waktu baca Fatihah sering tergonta-ganti." Maka kata Nabi, kalau begitu kau baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min waswasatil khanzab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan waswasatil khanzab. Yang kena goda itu siapa? Sahabat Nabi, namanya Umar bin As. Sahabat Nabi tergoda. Lah kita siapa? Sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi' bukan, ulama bukan, wali Allah pun bukan. Jadi sok-sok merasa khusyuk. Oh, tunggu dulu lah bang. Jadi setingkat sahabat Nabi Utsman bin As saja tergoda oleh yang namanya waswasatul khanzab. Ya kalau kita cucunya lah, cucu waswasatul khanzab itu. Kalau enggak datang dia, ya kakeknya datang. Artinya apa? Niat itu perlu. Niat untuk apa? Meyakinkan bahwa kita ini ibadah, bukan tengah main patok lele. Kita sedang ibadah. Kadang kan naurung lagi kan. Yang kakusyuk lewat itu semayang kakusyuk, jijak merentah kakusyuk. Siap yang kusyuk. Waktu kamu mulai semayang, kamu mulai terfikir-fikir. Yang kata kehadir ya. Karena mudah lagi. Yang kalau waktu kamu mulai, yang pasti yang terlintas kan. Buat terlintas api lompat deh. Yang pasti yang mudah lagi. Karena hadir waswasatul khanzab. Inilah yang membuat Rasulullah dulu datang iblis kepada Nabi Muhammad. Iblis datang kepada Rasulullah di salah seorang rumah sahabat Ansar ketika itu. Iblis ini datang karena disuruh oleh Allah, disuruh oleh Jibril. Ya, dia enggak bisa membantah. Maka apa kata Nabi Muhammad? Hai kau iblis, ku ingin bertanya kepadamu. Bagaimana cara engkau menggoda orang ibadah? Bagaimana cara engkau menggoda umatku beribadah? Apa kata iblis? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau aku menggoda manusia, aku akan datang di depannya. Tapi dia, kalau misal gagal, aku datang dari belakangnya. Kalau gagal juga, aku akan datang dari atasnya. Kalau gagal juga, aku akan datang ke bawah. Kalau gagal pun, aku datang ke sebelah kanan, aku datang ke sebelah kiri. Coba bayangkan, iblis berusaha untuk menggoda kita. Tak berhasil ke atas, mencoba di bawah. Tak berhasil di bawah, mencoba ke kanan. Nah, maka ini perlu niat. Oleh karenanya, Imam Nawawi dalam hal solat, itu menyunahkan melafadzkan niat. Sudah ya? Faham kan? Terserah mau niat bagaimana. Yang ingin saya katakan, jangan niat mandi hanya mengucapkan sengaja saya niat mandi. Itu tak sah. Harus sebutkan, sengaja saya niat mandi junub kah? Sengaja saya niat mandi mengangkat hadas besar kah? Sengaja saya niat mandi untuk fardu mandi kah? Itu terserah. Yang penting harus ada istilah setelah mandi. Sudah. Wayanwil haidu dan watanwil haidu, dan meniatkan baginya seperempuan itu haid bagi orang yang haid, awin nifasi, atau bagi si perempuan yang nifas. Nah, bagaimana niatnya? Rafa'a hadatsil haidi atau rafa'a hadatsin nifasi. Harus sebut perempuan yang kena haid, perempuan yang kena nifas, bagaimana cara dia mandi junub? Dia harus sebutkan, sengaja saya mandi hadas haid. Ya? Boleh juga. Boleh juga nanti yang bagi nifas, boleh meniapkan perempuan yang nifas, sengaja saya mandi mengangkat nifas, atau sengaja saya mandi nifas. Boleh juga. Atau kalau enggak paham, sengaja saya mandi karena mengangkat hadas besar. Nah, boleh juga. Mengangkat, menghilangkan, mematikan, memukul, menghabiskan, ya kan? Nah, itu boleh hukumnya.
Begitu dia. Lantas, bagaimanakah tengku saat kita meniatkan mandi? Di mana posisi niat mandi? Wa takunun niyatu, dan keadaan niat itu adalah makrunatan bi awalil qardi, yaitu disertakan pada awal fardu. Bagaimana asal fardu? Wa huwa, dan bermula dianya awal fardu itu awwalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfalih, yaitu dimulai dari awal dia mandi dari atas. Ni a'la dan ni. Ni anggota wajib mandi. A'lal badani dari atas. Wa au asfalihi, ataupun di bawah. Bagaimana cara mandi junub? Ini tuntunan Imam Syafi'i. Tentunya sesuai dengan hadis Rasulullah. Terserah. Ambil gayung. Letakkan di sini. Ini yang sering-sering mandi junub ni. Lihat baik-baik. Hanya bertanya untuk apakah mau urungnya kain mandi junub, terserahnya. Dibantu rah dia kan. Hanya sunnah. Ini tanya ini tak bahas fardu mandi le. Nanti insya-Allah nak bab sunnah mandi. Ambil gurung, tegayung, taruh. Ambil sikit-sikit. Ini disebut dengan makrunata bi awalil fardi. Disertakan saat awal fardu. Dituangkan begini, baru niat dalam hati. Sengaja saya niat mandi junub karena Allah Ta'ala. Tengku, saya enggak pakai karena Allah Ta'ala, boleh? Boleh. Karena kalau Allah Ta'ala itu hukumnya sunnah. Boleh juga di kepala, ambil air. Kepala sikit-sikit, buang air, baru niat. Sengaja saya mandi junub, dah habis. Atau sengaja saya mandi mengangkat hadas besar, dah habis. Enggak pakai karena Allah Ta'ala pun boleh. Yang baiknya tak cok jui, tapi dia mata, dia buka mata. Sengaja. Tak boleh itu. Kenapa tak boleh? Ya karena kalau dia masuk rumah sakit, dia siapa yang salah? Ya begitu kan? Jadi mandi terserah mau awal makrunah itu mau di awal atas atau di asfali, yaitu di bawah. Gitu kan? Kamu faham? Ya. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Kalaulah ada seseorang itu ba'da ghuslin, setelah mandi juz'in, ya, terdapat satu bahagian yang enggak kena, wajaba i'adatuhu, maka wajib dia mengulang. Hanya bayarnya. Gedanya ke habis dah mandu, dah habis semua kita mandi. Ternyata teringat kita ada kutil di sini, sebelah sini enggak kena air. Misal contoh, kita kan enggak tahu kecil dia begini. Kan? Jadi udahlah kita merasa ni enggak kena air kayaknya nih. Begitu harus wajib mandi. Ulang. Ya, makanya perlu kita gosok. Mandi itu perlu digosok karena ini disebut dengan ihtiyat. Ihtiyat dalam ibadah itu artinya menjaga-jaga. Ini gosok. Mang punya tanya mana ilaut gimana nya? Nak pergi gosok, goyang ni tiga kabeh. Ya, goyang lagi ulu yang kabeh. Kenapa gosok ni? Begitu kan? Tapi kalau misalnya begini, caranya ya harus digosok. Ingat ya, mandi junub niatnya di mana adanya? Saat makrunatun bi awal fardi. Ini dia. Disertakan. Makanya disebut muqtaranan bi syai' kan? Disebut kan. Muqtaranan bi fi'li, Ya, hanya terserah, yang penting karena kan dia tanya bahas yang wajib lah kan. Yang sunnah tu nak cara yang sunnah dari ini belawi. Yang wajib pada ni langsung dulu lagi macam apa? Mau dua gayung kan. Nama masalah ni. Atau kita tak bahas yang wajib. Yang wajib intinya harus kena semua air. Putus serah, gosok, puhan, pokoknya harus kena semua air. Disertakan pada awal fardu. Ya, sudah. Wa izalatun najasati, yang kabeh berarti fardu mandi 3. Fardu mandi 3. Yang pertama niat. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis jika terdapat hadas najis ala badanihi, atas badannya. Saat kita mau mandi ada najis di sini, entahkah itu kencing kah, mungkin kencing anak kita, atau kita hidup di hutan yang banyak burung,
Atau kita lagi sedang pelihara burung, merpati, kita nggak sadar ada di sini, dia bertumpuk di sini. Kita mandi-mandi terus, padahal ini masih ada najis. Ini yang paling bahaya leh. Ini lagi maaf. Kadang katanya tak tahu ini. Kita kalau mandi junub, lupa kita cuci, kita mandi terus. Itu masih ada sisa najis itu. Itu cuci dulu. Maksudnya nggak terbawa dengan langsung air itu? Ya, kita harus hilangkan najis dulu. Kalau terdapat najis, kalau nggak ada ya langsung saja. Harus dihilangkan dulu. Kenapa harus begitu? Karena nanti kita tak tahu. Ada kan FOMO. Mungkin lubang yang tersisa najis. Kita tak mana aja. Kita mandi terus, masih ada tersisa najis. Kita anggap bahwa mandi itu bisa menghilangkan najis semuanya. Oke, itu bereslah kita bilang. Tapi seandainya masih ada tersisa sedikit, bukan jaminan. Makanya oleh karenanya, kalau merasa ada najis di badan, dihilangkan najisnya. Gitu kan. Nah, jadi harus dihilangkan badannya. Ail mughtasili, yaitu bagi orang yang mandi. Wahada, dan bermula penjelasan ini, marjahu Rafi'i, apa-apa yang telah dirajihkan oleh Imam Rafi'i. Wa alaihi, dan atasnya, fala yakfi ghaslatan wahidatan, maka tidaklah cukup mandi hanya sekali, anil hadathi, daripada hadas, wa najasati, daripada najis. Berarti enggak cukup, enggak bisa. Lagi Syashim tanya mana? Boleh enggak tengku najis ada nih di tubuh kita? Kita mandi terus, sambilan mandi itu kita hilangkan najis terus. Enggak boleh. Sudah. Wa rajjahan Nawawi, dan menurut apa yang telah dirajihkan oleh Imam Nawawi, al-iktifa, boleh. Imam Nawawi boleh. Ya, dia berarti. Nah, dia cocok Imam Nawawi, dia cocok lagi. Kalau Imam Nawawi boleh sambil mandi junub, sambil menghilangkan najis. Kan? Warajjahan Nawawi, dan telah dirajihkan oleh Imam Nawawi, al-iktifa, bi ghaslatin wahidatin, dengan mandi yang satu saja. Anhuma, daripada hadas dan najis. Boleh, Imam Nawawi boleh berarti. Tengku, gimana cara amal ragu-ragu? Kalau ragu-ragu itu yang enggak boleh. Kamu pilih siapa? Nawawi, ambil. Kamu pilih siapa? Rafi'i, ambil. Ya, saya ambil yang mana aja lah yang pas. Jangan begitu, pilih aja yang mana Rafi'i atau Nawawi. Kalau dia masih jawab mana ada yang pas, masih ragu dia tu. Ya kan? Ya, sudah. Wa mahallahu ma idza kanatin najasatu. Dan tempatnya itu sesuatu jika terdapat najis, hukmiyah, secara hukum. Amma idza kanat najasatu, apabila adalah terdapat di dalamnya itu najasah ainiyatan, secara ain, wajib ghaslatani anhuma, wajiblah membasuh keduanya, memandikan keduanya daripada keduanya, membasuhkan keduanya dari keduanya. Artinya apa? Najis itu ada najis hukmi, ada najis aini. Nih, ada tempel najis di atas tangan, itu disebut najis aini. Sedangkan najis hukmi itu adalah kita itu sebenarnya junub itu bernajis, tapi secara hukmi. Itu yang kita hilangkan. Tengku sebelum mandi sudah saya lihat semua tubuh saya tak bernajis. Bagaimana? Berarti hukumnya harus menghilangkan hukum najis hukmi. Tengku, saya waktu lihat tangan saya ada najis, kaki saya ada najis. Berarti hilangkan dulu najis aininya. Setelah hilang najis aini, maka hilangkan najis hukmi. Maka dua ini saja yang dapat. Langsung bisa membersihkan itu, tahu di mana? Ya, membersihkan sekaligus di tempat itu tadi. Begini, ada orang mandi sekaligus semua terus, sudah selesai pakai anduk. Maksud Imam Nawawi, sekaligus kita mandi itu daerah yang bernajis sambil cuci terus. Kita mandi, sambil cuci terus. Itu menurut Imam Nawawi. Kalau Rafi'i enggak boleh. Kalau saya sendiri pribadi lebih pas kita ambil pendapat Imam Rafi'i biar tak tadi keraguan. Cuci terus najis. Wah, itu kita buka. Muhazzab lah karya Imam Nawawi langsung. Karena batas zahirnya kan itu sekalian batas yang boleh kena, yang harus kena ketika mandi itu apa saja itu. Semuanya lah, semuanya harus kena. Contoh, semua badan harus kena. Dubur gimana tuh anus. Ya, dubur tu harus kena. Batasan kena macam mana? Sebelum masuk ke yang disebut dengan halqah itu, ada halqah. Ketika mandi belum habis sampai ke bawah sudah berada.
Dia kita wajib dulu. Cara mandi pula, tunggu pula bab sunat kan lama kan. Ya. Sudah. Atau udah sih, kurang Ada, Dik? Tak ada. Tak ada pertanyaan ni.